Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kelas 10. Hari ini kita masuk PAI pada pertemuan 13. Nah, hari ini kita masuk materi yaitu periode dakwah Rasulullah di Mekah. Nah, langsung saja kita ke materinya. Perjalanan hidup Rasulullah. Nah, di sini kalian bisa lihat mulai dari pembersihan hati Rasulullah oleh dua malaikat, wafatnya ibunda Rasulullah, sampai yang terakhir Rasulullah menikah dengan Aisyah binti Abu Bakar. Nah, di sini kalian bisa lihat bagaimana hidup Rasulullah. Apa-apa saja pencapaian Rasulullah dan apa-apa saja yang telah dialami oleh Rasulullah. Kemudian, bagaimana kondisi Arab pada saat itu sebelum kenabian, artinya sebelum adanya Rasulullah SAW. Yang menurut ahli sejarah, bangsa Arab di zaman jahiliyah waktu itu dalam segi keagamaan mereka masih menyembah berhala serta menyembelih hewan-hewan kurban di hadapan patung-patung untuk memuliakan patung tersebut. Mereka pada umumnya tenggelam dalam kemusyrikan. Jadi sebelum adanya kenabian, sebelum adanya Rasulullah, bangsa Arab ini menyembah berhala seperti itu. Latar belakang masyarakatnya yaitu yang pertama yaitu tadi menyembah berhala. Karena menurut mereka berhala itu anaknya Tuhan yang bisa memberikan syafaat seperti itu. Kemudian yang kedua, sangat memperhatikan dan memelihara kedudukan tata nilai yang tinggi dan istimewa. Yang ketiga, gemar minuman keras, judi, berzina, tenggelam dalam kehidupan dunia tanpa memikirkan akhirat. Kemudian poin yang keempat, sering terjadi pertikaian antar suku atau kabilah. Jadi sering itu terjadi pertengkaran. Kemudian yang terakhir, memberikan penghargaan kepada orang-orang lain yang didasarkan pada keturunan, kebangsaan, dan kekayaan, bukan didasarkan pada ilmu ataupun akhlaknya. Jadi kalau di sini sebelum adanya kenabian, yaitu sebelum datangnya Rasul, orang yang memiliki harta banyak itu lebih dihormati. Kemudian penyebaran Islam di Mekah, Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul pada usia 40 tahun di malam 17 Ramadan atau 6 Agustus 610 Masehi di Gua Hira. Peristiwa ini sering kita sebut dengan Nuzulul Quran. 17 Ramadan itu identik dengan Nuzulul Quran. Oke. Saat itu, malaikat Jibril membawa wahyu dan menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk membacanya, yaitu Quran Surah Al-Alaq 1-5. Jadi pada masa itu, Rasulullah dijumpai oleh Jibril dan berkata, Iqra, sampai 3 kali. Lantas Rasul menjawab, Ma'ana biqori, apa yang harus saya baca? Iqra, Ma'ana biqori, gitu. Dan seperti itu. Kemudian inilah wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad yang juga merupakan penobatan beliau sebagai nabi dan rasul bagi seluruh umat manusia. Oke. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW menceritakan kepada istrinya Khadijah. Dialah orang pertama yang masuk Islam. Pengangkatan Nabi sebagai rasul bahkan dibenarkan oleh seseorang pendeta Nasrani namanya Warokah bin Naufal. 2 tahun kemudian Rasulullah menerima wahyu kedua yaitu Al-Muddathir ayat 1-7. Dengan turunnya wahyu tersebut maka jelaslah misi dakwah Rasulullah yaitu mengajak manusia untuk menyembah Allah. Lantas bagaimana strategi dakwah Rasulullah? Oke. Rasulullah memiliki 2 karakter dalam dakwahnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi, yaitu secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi yang mula-mulanya beriman kepada Allah adalah
istri beliau yaitu Khadijah, putra paman beliau yaitu Ali bin Abi Thalib, kemudian budak dan sekaligus putra angkat beliau yaitu Zaid bin Harithah. Siapa lagi? Abu Bakar As-Siddiq, kemudian ada Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya sampai Fatimah binti Khattab, Sa'id bin Zahid al-Adawi. Inilah yang mula-mula beriman kepada Allah. Karena mereka mengimani Allah Subhanahu wa taala pada pertama kali, maka mereka disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Nah, karena mereka yang pertama beriman kepada Allah. Mereka mendapat pelajaran tentang agama Islam dari Rasulullah SAW yang dilakukan di rumah sahabat, ya namanya Arqam bin Abil Arqam, 3-4 tahun. Lantas yang kedua itu dakwah secara terang-terangan, ya sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Hijr yang intinya memerintahkan kepada Nabi untuk mensyiarkan Islam secara terang-terangan. Maka mulailah beliau mengajak secara terang-terangan kepada penduduk Mekah agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara terang-terangan, maka Nabi Muhammad SAW mulai ya sampaikan dan menjadi perhatian, kemudian menjadi bahan pembicaraan masyarakat kota Mekah. Pada awalnya mereka menganggap dakwah beliau ini ya sebuah gerakan yang tidak mempunyai dasar dan tujuan. Kemudian yang kedua, gerakan yang tidak bertahan lama. Ketiga, gerakan yang tidak perlu diacukan. Keempat, gerakan yang dianggap sudah tidak waras lagi. Akan tetapi, dengan petunjuk Allah, gerakan dakwah Rasulullah tersebut menjadi semakin besar, menyebar luas, dan semakin banyak pengikutnya. Kemudian substansi dakwah Rasulullah di Mekah. Dakwah yang dilakukan beliau pada intinya adalah menegakkan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dengan segala konsekuensinya. Penegakan kalimat tauhid tersebut bukanlah perkara yang sangat mudah, sebab hal itu harus diikuti dengan sikap dan perbuatan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pada proses dakwah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW juga mengandung makna mengeluarkan dari zaman kebodohan ya ke alam yang terang benderang, yaitu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya, zaman kebodohan itu dimaksudkan yaitu tadi menyembah berhala, ya, banyak meminum khamar, ya, dan lain sebagainya. Lantas bagaimana reaksi masyarakat Mekah terhadap dakwah Rasulullah? Ya, yang pertama mereka meyakini bahwa apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW adalah berdasarkan wahyu. Itu yang pertama. Ya, kedua, keteladanan Nabi Muhammad SAW yang dilakukan dalam kesehariannya. Ketiga, ajaran yang dibawa beliau bersifat rasional. Keempat, dalam melakukan syiarnya, beliau tidak melakukan kekerasan. Itu dia. Yang menolak atau menentang ajaran Nabi yaitu orang kafir. Ya, mereka khawatir karena Tuhan mereka itu tidak disembah lagi oleh masyarakat Mekah. Yang kedua, ajaran yang disampaikan Rasulullah bertentangan dengan ajaran yang mereka lakukan selama ini. Ya, selama itu. Kemudian yang ketiga, mereka takut akan kehilangan kekuasaan yang berpura-pura menerima ajaran Nabi. Ya, orang munafik. Jadi banyak keteladanan Rasul yang bisa kita ambil ya. Dan yang pertama, ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah, sebelum berdakwah menyampaikan sesuatu, maka beliau terlebih dahulu melaksanakannya. Ya, seperti misalnya dia ingin menyampaikan sholat. Nah, dia sudah sholat terlebih dahulu. Jadi seperti itu. Nah, kita kalau ingin menasihati orang, kita harus sudah melakukannya tersebut. Nah, jadi apa yang menjadi pengalaman kita akan sharing. Seperti itu kurang lebih. Kemudian yang kedua, disampaikan dengan penuh kehati-hatian, sabar, menggunakan bahasa yang halus, lemah lembut.
Jadi seperti itu. Yang kedua, yang ketiga, memposisikan para pengikutnya sebagai sahabat. Hal ini tercermin dalam sebutan para pengikutnya, yakni dengan sebutan sahabat. Kemudian yang keempat, ya Rasulullah SAW selalu bersama para sahabat-sahabat baiknya dalam keadaan suka maupun duka. Dengan demikian terjalin persatuan, kesatuan, dan solidaritas umat Islam yang sangat kuat. Ya, apapun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, meneladani di sini bukan berarti kita harus melakukan hal yang sama dengan Rasulullah. Ya, seperti kita, artinya meneladani di sini yaitu kita cukup memberikan dampak yang baik terhadap orang lain dan sekitar kita, seperti itu. Ya, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup e-learning kita. Demikian untuk hari ini, dan tugasnya resumlah kembali di pertemuan 13 ini, catat, kemudian foto, dan upload pada link yang telah saya berikan. Demikian untuk hari ini, jangan lupa bersyukur hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.